Wow, ini enak banget apalagi masih hangat ya. Ini teksturnya lembut, tidak kasar sama sekali. Perpaduan tepung beras dan gula merah yang bener-bener ini enak banget. Yummy banget. Lihat lagi ya, ini teksturnya bener-bener empuk banget. Sama sekali tidak kasar ya, juga tidak keras. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Kebetulan ya beberapa hari ini di sini lagi mendung dan kemarinnya juga hujan deras. Jadi hari ini saya menyesuaikan dengan cuacanya. Saya bikin makanan atau jajanan tradisional yang mungkin bisa untuk teman santai kita di cuaca yang lagi mendung seperti ini. Nah, ini adalah kue putu jajanan zaman dulu atau jajanan jadul ya, yang masih eksis sampai sekarang. Rasanya itu enak banget, dinikmati dengan parutan kelapa ya, jadi makin mantep, gurih, manis, dan enak banget buat teman santai kita di rumah. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat kue putu yang mudah banget tanpa cetakan bambu, tanpa daun pisang juga. Cukup menggunakan cetakan yang ada di rumah, kita bisa menghasilkan kue putu yang lembut banget dan kenyal, bagus, matang luar dalam seperti ini. Nah, nanti juga ada tipsnya bagaimana cara membuat tepung untuk menghasilkan kue putu yang bagus banget. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahannya. Ini ada 250 gram beras putih dicuci bersih ya. Kita rendam berasnya yang sudah dicuci bersih minimal 3 jam, lebih lama lebih bagus ya. Nah, setelah direndam selama minimal 3 jam, kita tiriskan supaya tidak terlalu berair. Jadi kita tiriskan ya, kita buang airnya. Nah, sambil digoyang-goyang ya agar airnya turun semua biar cepat kering. Kemudian kita pindahkan berasnya ke dalam nampan yang lebar. Kita ratakan berasnya lalu jemur sebentar di bawah terik matahari. Jadi kita akan jemur ini ya. Dan ini setelah dijemur ini agak kering ya, tidak berair seperti ini ya. Kemudian kita masukkan berasnya ke dalam blender. Jadi kita akan menghaluskan sendiri, kita gunakan blender aja yang ada di rumah ya. Nah, kita haluskan beras sampai benar-benar halus ya, sampai halus lah. Nah, ini warnanya berubah agak kekuningan ya, karena blendernya bekas menghaluskan kunyit jadi bumbu, jadi warnanya agak kekuningan gini. Nah, kita aduk dulu sebentar ya agar halus merata. Kita haluskan lagi sebentar sampai benar-benar halus. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan blendernya. Kita saring berasnya yang sudah halus tadi ya, tapi tidak perlu terlalu halus sekali seperti tepung gitu kan ya. Tepung yang benar-benar sangat halus itu nggak usah terlalu gitu ya. Dan ini yang masih kasar bisa kita haluskan lagi. Ini sudah siap diproses ya menjadi putu. Nah, kita campurkan 1 sendok teh garam ke dalam beras yang sudah dihaluskan tadi. Kita tinggal campurkan aja. Kemudian tambahkan secukupnya perisa dan pewarna pandan bila menghendaki rasa atau warna hijau, rasa pandan dan warna hijau. Nah, aduk sampai tercampur rata. Nah, sambil tambahkan 125 ml sampai 150 ml air hangat. Hangat-hangat condong ke panas ya. Jadi airnya itu agak-agak panas gitu ya. Nah, ini saya akan menggunakan tangan saja tanpa sarung tangan biar lebih mudah. Nah, dengan tangan seperti ini jadinya lebih mudah ya saat meremas adonan, biar tidak mengganggu sarung tangannya. Nah, remas-remas sedikit ya untuk adonannya ini, jangan terlalu keras meremasnya. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini. Kemudian kita bisa kepalkan atau bulatkan. Cukup kepalkan aja ya, jangan terlalu keras juga kita mengepalkannya. Nah, selesai. Dan ini kita akan kukus ya. Kita panaskan kukusan atau gunakan wadah bambu ya untuk mengukus ya. Aku gunakan wadah bambu seperti ini, tapi boleh langsung mengukus tanpa wadah ya. Dan ini adonannya sudah siap dikukus. Dan aku alasi ya dengan potongan daun pandan untuk bawahnya biar aroma pandannya itu benar-benar keluar gitu ya, benar-benar tercium aromanya pandan banget gitu kan ya. Nah, kukus selama kurang lebih 40 menit.
Dan ini setelah dikukus selama kurang lebih 40 menit, kita matikan apinya dan tunggu adonannya agak dingin dulu. Dan ini adonannya setelah dingin, ini ya sudah dingin ya. Kita parut adonannya sampai menjadi butiran halus. Jadi kita parut sampai menjadi butiran halus gitu ya. Boleh menggunakan parutan keju atau parutan kelapa, tidak apa-apa. Kebetulan parutan kelapa saya tadi lupa menaruhnya di mana, jadi saya pakai parutan keju aja. Nah, lanjutkan memarut sampai adonannya habis. Dan ini sudah selesai diparut semua dan ini sudah siap untuk digunakan. Dan ini siap diproses, ini ya, yang sudah diparut tadi. Kemudian ini campuran gula merah dan gula pasir secukupnya aja, sesuaikan dengan selera. Dan ini aku gunakan cetakan kue talam ya. Ini cetakan kue talam yang paling kecil yang aku gunakan. Nah, sebelumnya aku oles dulu dengan sedikit minyak agar tidak lengket ya. Tipis-tipis aja, sedikit aja, tidak usah terlalu banyak untuk minyaknya, nanti pengaruh dirasa. Asalkan supaya ini tidak lengket aja nanti, untuk jaga-jaga ya. Nah, sekarang kita tuang secukupnya adonan beras ya ke dalam cetakan kue talam ya, kurang lebih seperti inilah, seginian lah ya. Nah, beri secukupnya campuran gula merah, secukupnya aja. Kemudian kita bisa tutup lagi dengan adonan beras sampai penuh. Jangan terlalu ditekan ya, cukup ratakan saja, jangan sampai ditekan sekali, biar nanti hasilnya itu benar-benar empuk gitu ya, tidak keras. Jadi saat menuang itu jangan sampai ditekan-tekan banget, jangan dipadatkan, intinya seperti itu ya, cukup diratakan aja atau dirapikan aja, jadi jangan terlalu ditekan banget. Nah, kemudian kita kasih gula secukupnya, atau sesuaikan dengan selera untuk gulanya ya. Kita tutup lagi dengan adonan beras. Jangan ditekan-tekan, cukup diratakan aja. Lanjutkan mengisi sampai selesai. Nah, kita tata adonannya di dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Jadi kukusannya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, kita gunakan api besar ya untuk mengukus kue putu. Dan ini setelah dikukus selama 20 menit, ini selesai, kita buka dulu. Nah, kita ambil dulu kue putunya dan pindahkan ke piring. Kita pindahkan ke piring dulu. Nah, pindahkan lagi ke dalam kukusan ya dengan posisi terbalik. Jadi kita pindahkan lagi begini. Nah, tujuannya apa? Agar matangnya itu benar-benar merata gitu. Kalau kita hanya mengukusnya sekali itu kurang merata matangnya. Jadi kalau kita balik gini nanti dia bisa merata, dan kita kukus lagi selama 15 sampai 20 menit lagi. Dan ini setelah dikukus selama 20 menitan selesai, kita matikan apinya. Nah, kita sudah bisa angkat kue putunya. Kita angkat dan kita bisa sajikan. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan kelapanya ya. Kita kukus secukupnya kelapa agak muda yang sudah diparut dan 1 lembar daun pandan. Nah, kita kukus kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah 15 menit dikukus selesai, kita bisa sisihkan dulu ya. Dan ini hasil kue putunya yang sudah matang ya. Ini matang luar dalam. Kita bisa pindahkan ke piring saji. Kita keluarkan dari cetakan. Nah, seperti ini. Ini usahakan dinikmati saat hangat ya. Jadi nanti rasanya itu lebih enak dan benar-benar itu lebih empuk gitu. Ya, masih hangat banget itu enak banget. Memang cara menikmati kue putu itu adalah dalam kondisi hangat. Jadi bukan dingin ya. Kita keluarkan. Kita tata secukupnya aja di piring saji. Mudah banget kan ya mengeluarkannya, karena kan kita tadi sudah olesi dengan
minyak kan ya, jadi mudah banget untuk dikeluarkan. Hasilnya juga bagus, cantik. Nah, bentuknya juga lucu ya, unik gitu kan ya bentuknya. Kue putu dengan bentuk yang unik banget. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa taburi kue putu dengan kelapa parut. Nah, seperti ini. Makin mantep deh. Nah, kalau ingin lebih empuk lagi, kita bisa mengukusnya seperti ini ya. Jadi, kita kukus dengan cara terbuka ya. Mungkin buat yang tepung yang berasnya masih kasar, bisa sambil dipercikin air sedikit. Jadi kita kasih air sedikit sambil dipercik-percikan gitu ya. Dan ini hasilnya setelah dikukus jauh lebih empuk ya, kalau kita kukus dengan cara terbuka. Nah, ini yang dikukus dengan cara terbuka tanpa cetakan, kita bisa lihat ya. Jadi tadi aku keluarkan, kemudian aku kukus lagi dengan cara terbuka, dan aku sedikit percikin dengan air hangat, jadinya seperti ini. Lihat ya. Ini benar-benar empuk banget ya. Lihat kan ya teksturnya kan ya. Jauh lebih empuk. Ini enak banget. Sama sekali tidak kasar. Jadi matangnya itu benar-benar matang luar dalam. Mungkin ada yang sering mengeluh kalau buat putu itu kenapa kok kadang masih terasa mentah gitu berasnya. Nah, boleh dicoba cara ini, lihat ya. Lihat kan ya. Matang banget ini. Empuk banget. Matangnya luar dalam. Dan ini yang dikukus menggunakan cetakan tadi ya. Kita akan lihat yang menggunakan cetakan. Nah, sebenarnya sama-sama empuknya ya, lihat ya. Nah, sama-sama empuknya. Tapi kalau menurut saya lebih suka lebih empukan yang dikukus dengan cara terbuka. Jadinya jauh lebih empuk gitu, lebih apa ya, lebih lumer apa ya, lebih enak gitu, lebih empuk. Nah, cukup mudah bukan membuat kue putu dengan cetakan kue talam? Mungkin lagi kangen kepingin menikmati kue putu. Nah, silakan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.